Jenderal Dudung juga sudah backup dulu. Terus Kajian legal opinion disusun oleh Dr. Weda bersama lawyer Nanang Sugiri, diserahkan kepada Kedung. Kajian berbagai aspek tinjauan hukum untuk mengungkap Gadis Dobolowi. Ternyata iya isinya bagaimana kita menghadirkan Afif dari sisi legal. Ini dosen fakultas unsur gabung kali ya harus jadi panjenengan pakai yang satunya gini. Ini akan saya bawa di sidang karena yang penting. Mohon izin Gus, ini bab pertama kita berencana akan membuat satu bab ya, karena ini baru secara global Pertama, ini jilid pertama. ini semacam ini adalah bentuk hilangnya warna ini daripada yang dua tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tim hukum daripada PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas ini telah menyusun berdasarkan kajian-kajian hukum positif untuk yang kaitan dengan polemik nasib. Jadi kemudian juga pembelokan sejarah dipandang dari legal opinion secara kebetulan kita punya tim hukum itu juga banyak dosen-dosen dari fakultas hukum dari unsur ya dari Weda kita ya. Insya Allah ini sangat penting sekali. Ini tidak kalah pentingnya dengan tesisnya Kiai Madudin. Alhamdulillah ini muncul dari Banyumas. Barangkali ini timbul dari hati nuraninya masyarakat Banyumas yang sedih. Kita berjuang ini karena buruh bangsa ini sangat dipertaruhkan. Makanya kita berjuang mati-matian PWI dan Laskar Sabilillah ini dalam rangka menyelamatkan bangsa ini. Kita bukan sekedar gerakan rakyat, tapi ini adalah gerakan rakyat untuk penyelamatan bangsa. Termasuk juga penyelamatan tentang masalah berkaitan dengan perjuangan Nahdlatul Ulama dan para ulama. Dan kita nanti akan bekerjasama dengan siapapun rakyat Indonesia. Dan kita akan membentuk satu banom, di mana banom itu akan menampung seluruh lapisan masyarakat dan rakyat Indonesia lintas agama. Karena kita berjuang di Indonesia harus bersama-sama. Seperti yang diamanatkan oleh Gus Dur, bahwasanya kita ketika kita besar dan mayoritas kita jangan merasa jumawa, jangan merasa sombong, dan ketika kita itu memiliki kekuatan jangan sampai mengincar orang lain. Jadi nanti ada istilahnya, nanti ada istilahnya semacam forum sajentis bersama atau Bhinneka Tunggal Ika atau Nusantara. Itu nanti lintas agama, siapapun pakar daripada sains
itu akan masuk semua, pakar DNA, pakar Google, pakar apa. Sebab ini yang saya lihat ini di apa namanya di media sosial ini database-nya mungkin kan sumbernya salah, maka dari itu banyak sekali yang di Google itu informasi yang salah ya tentang masalah yang Ba'alwi secara Indonesia termasuk juga secara ke-NU-an itu banyak yang salah. Saya lihat itu. Kemudian apa namanya, mereka juga sudah membuat catatan-catatan di Google itu. Sebab apa? Sebab mereka tahu bahwasanya di masa yang akan datang anak cucu kita itu akan membukanya Google. Google itu sebagai panduan. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Google seperti itu akan dikira oleh anak cucu kita seperti itu. Ini sangat berbahaya di situ. Maka dari ada beberapa penyimpangan, ada beberapa penyimpangan sejarah dan data yang saya lihat gitu ya. Ada di Google, termasuk juga di YouTube, termasuk juga yang ada di apa namanya semacam AI, ada teknologi AI. Kemudian juga ada yang di apa namanya Wikipedia. Itu kita sebagai rakyat Indonesia harus meluruskan, tidak boleh dibiarkan, harus meluruskan, dan data-data yang sejarah yang ada yang salah harus diganti yang benar. Ini demi kebenaran. Kalau bukan kita yang mengganti, siapa? Kalau bukan kita yang mempertahankan sejarah kita, siapa? Kalau bukan kita yang memperjuangkan sejarah kita, siapa lagi? Maka dari itu, ini adalah merupakan satu kemajuan yang sangat luar biasa dari PWI Laskar Sabila, khususnya ada di Kabupaten Banyumas. Ini sangat penting. Mudah-mudahan ini akan saya sampaikan di Presiden. Dan ya, kalau saya tidak mau bertemu dengan beliau, dengan Pak Presiden dengan tangan kosong, karena beliau bukan orang sembarangan, dan saya yakin beliau itu orang baik, ikhlas, itu Presiden kita, dan kita harus hormati semuanya, harus jaga muruah dan harga dirinya, sebagaimana juga kita menjaga bangsa. Insyaallah, terima kasih saya ucapkan kepada tim yang sudah bekerja mati-matian membahas tentang masalah yang berkaitan dengan aspek hukum positif, khususnya hukum positif Indonesia ini yang berkaitan dengan politik. Jadi insya Allah jerih payah kalian tidak akan sia-sia. Amin. Demi untuk bangsa, amin. Demi untuk negara, amin. Demi untuk leluhur, demi untuk sejarah, amin. Demi untuk anak cucu kita, amin. Kalau anak cucu kita kehilangan sejarah, sekarang ini ada beberapa yang di kampung saya itu yang saya lihat, kemudian di beberapa daerah itu ada Ba'alwi ini kadang-kadang kalau seumpama ada makam abad ke-17, pasti di sampingnya dibuat makam Ba'alwi abad ke-16. Seolah-olah mereka lebih tua dari kita. Kemudian juga disebut kalau ini mbah ini, maka dibuat Ba'alwi itu gurunya mbah ini. Maka di Cirebon sudah dirungkat itu makam, karena ternyata itu makamnya orang. Dan itu yang buat saya tahu. Insya Allah semuanya akan dibicarakan, dihadapkan pada hukum, karena kita ini negara hukum. Jadi kan segala sesuatunya harus berdasarkan data, fakta. Jangan sampai ngedabrus. Maka PWI dan Laskar Sabila berdasarkan data dan fakta. Kalian jangan melihat siapa-siapa. Saya minta kepada kalian jangan melihat siapa-siapa. Kalian jangan mengharapkan dukungan siapa-siapa. Berjalanlah kalian di atas kaki kalian sendiri. Bekerjalah kalian dengan tangan sendiri. Jangan mengharapkan siapa-siapa. Karena ini adalah bangsa kalian. Ini adalah negara kalian. Ini adalah tanah leluhur kalian. Ini adalah sejarah kalian. Ini adalah kehormatan kalian. Bekerjalah kalian dengan hati kalian sendiri. Di atas kaki kalian sendiri. Dengan tangan kalian. Tidak usah mengharapkan siapa-siapa. Yang kita harapkan hanya satu, Allah, nomor dua Rasulullah SAW. Setelah itu yang lain ikut silakan, tidak apa-apa. Kenapa? Sebabnya karena kita bangsa Indonesia, warga Indonesia ingin menyelamatkan sejarah kita sendiri, ingin menyelamatkan tanah air kita sendiri, ingin menyelamatkan bangsa kita sendiri yang secara data real memang terjadi pembelokan sejarah. Secara data real memang terjadi pemalsuan makam. Secara data real ini memang akan terjadi satu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim
Maka kita sebagai rakyat Indonesia harus bergerak sampai kapanpun untuk anak cucu kita. Dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah nanti PWI akan dibentuk. Amin. Amin. Semuanya bergerak. Siap. Jangan sampai kalian mengharapkan, oh kenapa ini Bu nggak dukung, kenapa ini nggak dukung, kenapa ini tidak dukung. Saudara jangan berkecil hati. Allah itu ketika menghancurkan kejahatan tidak butuh orang besar. Tidak butuh orang besar. Yang butuh apa? Kekuatan Allah. Maka seluruh pengikut para nabi dan para rasul itu Allah aradiluhum. Itu adalah orang-orang yang dianggap tidak punya akses politik, tidak punya akses ekonomi oleh orang-orang kafir. Tapi semuanya luka. Makanya Hercules itu ketika ditanya, pengikut Muhammad itu konglomerat para sultan atau orang-orang yang enggak butuh, orang-orang awam. Kemudian kata Abu Sufyan mengatakan, pengikut Muhammad adalah orang-orang awam yang tidak punya akses politik, bukan sultan, bukan konglomerat. Kata Hercules mengatakan, itulah pengikut para nabi. Karena apa? Disitulah ada kebenaran. Tapi justru kalau seumpama pergerakan ini, perjuangan ini diawali dengan oleh orang-orang besar, justru ini diragukan kebenaran. Mungkin ada kepentingan. Maka tentu kita dari bawah muncul kita, asal kita bergerak semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bela itu negara, keselamatan itu bangsa Indonesia. Ini yang namanya klan Ba'ali sudah jelas melakukan kejahatan di bumi pertiwi kita. Maka kita sebagai rakyat harus bergerak, tidak usah mengharapkan orang lain. Bergerak dengan kaki kalian sendiri, bergerak dengan kaki kalian sendiri, bekerja dengan tangan kalian sendiri, dengan pikiran hati kita sendiri. Kalian dalam wadah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, ini wadah. Maka dari itu mudah-mudahan PWI Laskar Sabilillah segera dibentuk sampai ke Ranting. Amin. Sampai ke Ranting. Amin. Seluruh Indonesia jangan sampai telat, jangan sampai terlambat, sampai ke Ranting supaya kekuatannya punya kekuatan yang maha dahsyat dalam rangka melindungi bangsa, melindungi tanah air, melindungi rakyat, melindungi ulama, melindungi sejarah dan leluhur. Saudara-saudara, kemudian apa namanya? Allah Subhanahu wa taala itu menghancurkan Numrud dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga bukan orang yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi, orang yang punya. Meninggalnya Numrud juga dengan nyamuk yang masuk. Wakilah nyamuk masuk. Akhirnya menelurkan virus dan virusnya ada di otak sehingga Numrud tiap waktu itu membentur-benturkan kepalanya sampai itu memang dalam rangka Allah menghina orang yang telah berbuat jahat terhadap orang-orang Islam, menghina terhadap orang-orang yang berbuat zalim kepada umatnya baginda Rasul, kepada para ulama khususnya leluhur Nusantara Indonesia. Maka tadi cara. Jadi tidak butuh harus jenderal. Makanya saya juga bukan jenderal, Ki Iman juga bukan jenderal. Saya tidak punya senjata, Ki Iman juga tidak punya senjata. Ki Iman juga tidak punya jabatan tinggi di pemerintah, cuma termasuk di NU-nya juga. Saya juga sama tidak punya jabatan tinggi. Tapi Allah memunculkan supaya kemurnian dari perjuangan itu ditunjukkan oleh Allah ini murni. Bukan karena kepentingan besar. Itu yang kalian harus tahu. Dulu yang namanya Bakhti Nasr itu sempat mengusir Yahudi dari tanah. Begitu diusir Yahudinya itu pada mengungsi di Mesir. Seluruh Palestina itu dikuasai oleh Bakhti Nasr, satu kekuatan super power. Bagaimana Allah menghancurkan Bakhti Nasr? Orang Yahudi minta kepada Nabi Daud supaya berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Apa Allah menyuruh Nabi Daud? Tidak. Padahal Nabi Daud seorang nabi, rasul. Apa Allah memilih atau menunjuk Nabi Sulaiman? Beliau seorang nabi dan seorang rasul. Tidak. Apakah Allah menunjuk seorang Nabi Hizqail dan Nabi Daniel? Di situ ada 4 orang nabi, 2 orang rasul. Tidak. Tapi apa? Allah yang menunjuk adalah yang ditunjuk oleh Allah adalah Talut. Siapa itu Talut? Tukang angon kambing. Mau apa kan? Siapa yang protes? Berarti Yahudi. Yahudi langsung mengatakan, "Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal." Ini akses politik, akses ekonomi selalu dipertanyakan. Kata orang Yahudi mengatakan, dari mana itu si Talut? Kalau Tuhan kamu wahai Daud menunjukkan Talut,
Dari mana Tolut itu bisa menguasai kami, memimpin kami? Tolut itu tukang angon, tidak pantas memimpin kami. Kami itu lebih berhak atas kepemimpinan daripada si Tolut. Walam yuta sangat ambilan mal, bukan kalau merah Tolut. Akhirnya apa kata Umar Daud? Kata Nabi Daud, kamu tuh yang minta sama Allah, tapi ketika Allah menunjukkan kamu kok menolak. Kamu akan tetap di sini, apa mau pulang ke kampung? Oh saya tak tahu. Ya udah, kalau mau pulang ke kampung ya nurut sama. Ya, saya juga Nabi, tapi Allah tidak menunjuk saya. Saya Rasul, Sulaiman juga Rasul, anak saya. Hizqil itu Nabi, Daniel itu Nabi, tapi tidak ditunjuk. Tapi ketika yang ditunjuk oleh Allah Tolut, maka Tolut wala Tolin saya harus ada. Jangan sampai saya menunjukkan bahwa saya itu Nabi, saya itu Rasul, kemudian seolah-olah Tolut di bawah saya. Tidak, ini adalah masyiat. Barulah orang Yahudi itu sepakat, dan pada akhirnya kemudian si Tolut itu ternyata buat strategi, dan pada akhirnya mengalahkan Bakhtina. Dan akhirnya buatlah kerajaan-kerajaan, dan Tolut itu akhirnya diberikan oleh Nabi Daud karena Tolut itu Nabi. Jadi kerajaannya Nabi Daud itu dari Tolut, dari tukang angin kambing. Jadi artinya Allah itu menghancurkan Bakhtina satu, repot-repot harus pakai pesawat, harus kayak Fir'aun lagi buat tandingan gitu. Enggak, cukup dengan Tolut saja. Karena apa? Untuk menunjukkan kepada kalian bahwasanya yang mengalahkan kebatilan itu Allah, bukan saya. Bahwasanya kita ini pergerakan berdasarkan naungan kekuasaan dan iradat Allah, makanya yang ditunjuk adalah bukan orang lain. Itulah kira-kira seperti itu ya. Allah kita nih. Amin. Ini insya Allah. Amin. Pahalanya ini sudah bocah. Amin. Allah akan berikan pahala kepada kalian, tidak akan berhenti. Amin. Apapun yang menyusunnya ini, yang membuatnya tidak akan berhenti. Selagi sejarah ini di Indonesia berdiri, panjenengan akan selalu mendapatkan jariah. Amin. Di akhirat kan panjenengan akan tersenyum. Amin. Kenapa? Menyelamatkan. Amin. Makanya kalian ini pergerakan di PWI dan Laskar Sabina tidak sia-sia. Itu surga kalian. Amin. Amin. Istana kalian di akhirat. Amin. Ini sekarang ada kebatilan yang harus kita beresi. Beresi dengan ilmiah dan dengan akhlakul. Ya baik. Salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Salli ala Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Bagi saya, yang saya amati itu cuma satu. Sekarang ini ada fenomena di mana terjadi kesenjangan antara pengurus NU, khususnya PBNU, dan warga. Ada satu kesenjangan, kita mau tidak mau kita akui bahwasanya apa yang dilakukan oleh pengurus NU dan PBNU ini banyak tidak diapresiasi oleh warga. Apakah itu masalah yang berkaitan dengan polemik nasab, itu kan masalah orang NU juga kan, karena yang mengapresiasi dan mengambil orang NU. Kemudian yang berkaitan dengan penyelewengan, belokan sejarah Nahdlatul Ulama yang sampai terbit ada di NU online. Kemudian juga ada beberapa pemalsuan makam, termasuk juga pembelokan nama-nama leluhur, khususnya yang berkaitan dengan para aulia zaman dahulu. Itu kan merupakan tugas daripada warga NU yang bersentuhan langsung dengan warga NU, sehingga yang merasakan itu semua adalah ya warga NU.
itu masalah yang berkaitan dengan itu sudah beberapa tahun ini memang kurang diapresiasi oleh pengurus. Artinya beberapa dekade tahun ini bahwasanya pengurus NU dan PBNU terlalu politis. Artinya banyak membahas yang berkaitan dengan politik, kemudian juga ada yang berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan bisnis, sehingga mungkin permainannya ada di atas, sehingga ke bawahnya itu kurang mendapatkan perhatian khusus, sehingga warga NU yang ada di bawah ini akhirnya seolah-olah kurang mendapatkan perhatian, akhirnya terjadi kesenjangan, bahkan akhir-akhir ini kok malah terjadi semacam bentrok antara warga NU dengan PBNU dan pengurus NU. Kalau pengurus NU enggak semuanya, tapi artinya ada beberapa pengurus NU. Ini sebetulnya fenomenanya itu saja. Menurut saya harus segera diatasi dengan bijak melalui jalan dan manhaj Nahdlatul Ulama, melalui manhaj musyawarah, manhaj rahmatan lil alamin, ya, dengan bijak supaya masalah ini cepat selesai dan muruah daripada Nahdlatul Ulama ini cepat kembali bersinar minimal di depan warga nanti. Jangan sampai warga itu kemudian kehilangan kepercayaan kepada PBNU atau kepada pengurus NU dalam merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Saya sendiri fenomena ini sangat memprihatinkan. Kemudian nomor selanjutnya adalah, jadi terpisah dari warganya, nomor selanjutnya adalah ada beberapa nilai-nilai luhur Nahdlatul Ulama yang sebenarnya hakikatnya ini kurang mendapatkan perhatian oleh para pengurus, khususnya PBNU. Contohnya masalah nilai kebangsaan. Ini sebetulnya masalah yang berkaitan dengan kebangsaan ini jangan cuma ada di seremonial, di acara-acara resmi, ya, tapi juga harus diaplikasikan oleh para pengurus Nahdlatul Ulama dan dengan warganya untuk betul-betul membela bangsa, mengurusi bangsa, membentengi bangsa dengan jargon ya lal waton, ubul waton minal. Saya yakin Mbak Wahab Hasbullah itu ketika mengarang lagu ya lal waton itu bukan cuma untuk membentuk paduan suara saja atau kur saja, sehingga kurnya itu bagus dalam kur, kan. Ketika kur kita mengepalkan tangan semua, kan. Tetapi di dalam prakteknya ketika bangsa ini ada yang membelokkan sejarahnya, kemudian juga harga diri bangsa ini kemudian ada yang mempecundangi, ada yang meremehkan, ada yang injak-injak, kemudian juga presidennya juga dijatuhkan harga dirinya, ada beberapa lambang negara juga sempat menjadi cemoohan orang-orang yang tidak benar, gitu kan. Kok kelihatannya nggak ada pergerakan, nggak ada pembelaan, gitu. Nggak ada pembelaan. Sebabnya apa? Sebab ada beberapa kasus, diantaranya adalah seperti pemalsuan makam yang ada di Wonosobo dan ada yang lain. Itu hampir semuanya rata-rata di situ sudah terbentuk pengurus NU. Sudah terbentuk pengurus NU, sudah ada Ansor, sudah ada Banser, sudah ada Fatayat, Muslimat, Ibni, PBNU sampai ranting. Tapi kok ya ada pemalsuan makam, kok nggak ada perhatian, gitu kan, itu kan. Jadi hal yang sifatnya aneh bin ajaib. Artinya yang seharusnya tidak terjadi karena memang NU itu selalu mengumandangkan jargon jalal waton, kumpul waton minal iman, benteng daripada bangsa, garda daripada bangsa. Tapi kok ada hal semacam itu kok tidak, istilahnya itu nggak item. Lah maka dari itu ini bang, lah ketika NU itu kemudian nilai daripada kebangsaan, nilai daripada kesejahteraan, nilai daripada keahlus sunnah wal jamaahan dan akidah dan syariat. Sekarang saya telah meneliti dan membaca beberapa kitab-kitabnya Mbak Andri, di antaranya kitab ada lagi kitab yang baru tidak ada, Ghayatul Qasdi wal Murad di mana Manaqibul Imam Al-Haddad, kemudian juga Tadbirul Nas, kemudian juga kitab yang Majmu' Kalami Abi Bakar bin Salim, yaitu yang dianggap Sahih Bukhari. Kemudian juga ada beberapa kitab yang lainnya, sangat banyak sekali, itu di mana ajaran-ajaran mereka itu ternyata sangat bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu artinya berarti bertentangan dengan Ahlus Sunnah, dan itu mereka doktrinkan di warga NU. Nah ini
penyelamatan ini sebetulnya adalah muncul harus dari pengurus NU, harus dari pengurus NU, harus dari pengurus Ansor, harus dari bentengnya adalah Bansar, dari Fatayat, dari Muslimat, semua bergerak karena ini membahayakan. Lah, dalam akhir-akhir tahun ini diabaikan sehingga terjadilah satu fenomena yang sekarang ini terjadi, yaitu adalah banyak doktrinasi yang sudah kadung masuk di warga NU sehingga warga NU ini masih banyak yang mempercayai cita-cita daripada Pak Ali yang tidak. Nah, ini dua unsur ini yang menurut saya yang harus kita perbaiki. Satu adalah unsur tentang senjangan warga NU dengan pengurus atau dengan NU harus diperbaiki. Dan kemudian nomor selanjutnya adalah tidak diabaikannya atau tidak diterapkan diabaikannya nilai-nilai perjuangan PNU yang dulu menjadi intisari daripada terbentuknya Nahdlatul Ulama. Masalah akidah, khususnya masalah Wahabiyah itu. Bukan Wahabiyah saja, bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, madzhabul arba'ah. Itu yang bertentangan dan itu ya kita harus mampu melawannya dan kita harus mampu membersihkan warga NU dari akidah yang sesat dan apalagi syariat dan paham-paham doktrin yang tidak benar. Lah, kemarin itu sudah ada seperti itu. Ketika terjadi masalah Ba'al itu ternyata PBNU itu bukan mengapresiasi bagaimana warganya, bukan mengapresiasi daripada warga NU-nya, tapi justru melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya kurang bijak dan kurang aspiratif terhadap warganya, ya. Apalagi terjadi lagi kasus Wonogiri, itu menambah kesenjangan lagi, itu bertambah lagi. Kemudian juga yang terjadi di Jakarta Timur ya, itu juga itu menambah kesenjangan lagi. Apalagi sebelumnya adalah tidak mengapresiasi hasil kajian ilmiah Kiai Badruddin Al-Banati, di mana beliau itu adalah kader, termasuk kader terbaik daripada Nahdlatul Ulama. Jadi itu kesenjangan itu harus segera diperbaiki dan saya yakin mudah-mudahan kita semua harus bergerak, harus bersama, harus berani merubah. Mudah-mudahan kita harus memilih ulama dan kiai yang bisa memperbaiki pimpinan PBNU dan NU yang bisa memperbaiki itu semua. Di muktamar nanti tahun 2027 juga kita mau tidak mau harus. Tapi kalau seumpama kita tidak memilih pemimpin yang tepat, maka kita akan melihat kehancuran daripada Nahdlatul Ulama. Maka dari itu alhamdulillah Allah sudah memunculkan PBI barangkali untuk jangan-jangan, walaupun insya Allah mudah-mudahan kalau itu banyak yang dari itu kita kewajiban kita untuk bersama-sama bergerak. Bagaimana kita lihat nanti tahun 2027 ini bagaimana pergerakan Nahdlatul Ulama ini. Ya, mudah-mudahan terpilih seorang ulama yang memiliki tiga unsur seperti yang diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Satu adalah ilmul ulama, keilmuan ulamanya ada. Nomor dua adalah siasatul muluk, pandai berpolitik juga, politik kebangsaan. Nomor selanjutnya adalah hikmatul hukam, kebijakan orang-orang pada bijak. Artinya bentuk rahmatan lil alamin. Ya kita berharap seperti itu aja. Jadi ya pertaruhannya ya muktamar tahun 2027 nanti kita akan terpilih yang jadi PBNU siapa. Makanya mau tidak mau kita harus berani merubah itu semua. Kalau tidak maka NU akan NU nanti tidak ada nilainya. Asbahan bila arwah wa suwaron bila ma'an. Pengurusnya ada di mana-mana, banomnya ada di mana-mana, tapi menyelamatkan bangsanya tidak ada. Tidak bisa menyelamatkan bangsa, tidak mampu menyelamatkan warganya dari doktrin-doktrin bahaya. Ya. Yuk rapat. Ya,